melihat sendiri, merasakan sendiri bersama kawanan domba, supaya dia bisa mengetahui apa yang dibutuhkan domba itu, atau siapa musuh yang sedang mengintai mereka. Kalau dia hanya di pondok melihat dari jauh, dia tidak bisa melihat harimau, singa, serigala sudah siap menerkam domba-dombanya. Jadi kita pesong itu makanya dong turun ke bawah melihat pergumulan jemaat. Mau kita warna sel sorge, para pendeta sintua kunjungi jemaat itu untuk apa? Melihat pergumulan jemaat secara dekat, secara real dan nyata. Lalu kita bisa dukung dalam doa atau berikan diakonia bagi mereka. Anom bulan onom tapapumudo dana diakonia. Marsilehen mahita. Acolok pakion ni gereja mengunjungi akka na somarama, akka na pogos, akka na haurangan. Adong do kana kotte dia sikola ta indero kepengna. Tau rupi ma halahi sian pambahenan. Indah halasan tanyat saja. Tau rupi. Itu gunanya diakoni sosial. Mudarok saya gereja di Jogja setiap bulan Oktober ruasi mengalih tiap minggu 10.000. Bebekas ni beasiswa ni sekolah. Tidak dana. Jadi mudah dong anak kota tingkat SD, SMP, SMA, kuliah. Nah kesulitan membayar uang kuliah diurupi gereja. Semua ini baik kalahi. Apa yang terjadi setelah 5 tahun, 10 tahun yang akan datang? Orang-orang yang telah menerima beasiswa dari gereja, mereka telah berhasil di perusahaan, di pemerintahan. Dia mengirim dana ke gereja yang telah menolong dia. Maka gereja itu menjadi gereja yang unggul, gereja yang hidup, gereja yang peduli. Itu maunya gereja kita di KPS Maningkar, walaupun kecil sedikit, tapi kita berbuat tindakan nyata mengurubiakan anak kota nahurang di persekolahan, maka kita nanti akan dikenang, diingat oleh mereka bahwa GKPS Maningkar berdiakonia kepada kami. Apalagi mudah mampu kita mengurubiakan anak kota nadong di STT Abisada Medan, naso bisa membayar uang kuliah. Wah, itu keren. Sehingga mereka nanti, wah, GKPS Maningkar ikut ambil bagian dalam menyekolahkan aku sebagai hamba Tuhan. Itu contoh-contoh. Ini yang ketiga, tindakan kasih yang nyata sebagai bukti mengasihi Yesus. Apa yang hendak kita renungkan dalam Minggu Miserias Cordias Domini? Semua bumi ini diisi oleh kasih setia Tuhan. Kalau kita bahasakan lebih sederhana lagi, semua GKPS Maningkar hatinya diisi oleh kasih setia Tuhan. Kalau hati kita sudah diisi oleh kasih setia Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bawa pulang, apa yang harus kita renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus mampu mengasihi Yesus dengan sepenuh hati dan tanpa syarat. Melalui apa? Melalui mengasihi suami istri kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi gerejanya, gereja GKPA. Mengasihi berarti tunjukkan tindak nyata kita di GKPA. Kewajiban kita jangan lalai. Undangan untuk setiap minggu beribadah jangan ditinggalkan. Undangan untuk pertanyaan-pertanyaan web atau pertanyaan keluarga jangan diabaikan. Kegiatan-kegiatan kategorial jangan diabaikan. Ini menarik karena saya lihat di sini kan sudah lengkap. Ada Kor Naposo Bulung, ada Kor P2P, ada Kor PKB. Yang kurang nanti sekolah minggu ya kornya. Mungkin di sekolah minggu ada kor sekolah minggu nanti. Supaya apa? Kelihatan kegiatan kategorial. Mungkin di sini belum ada lansia. Nanti suatu saat mungkin kor lansia di KPA Simalingkar. Ini menunjukkan bahwa kita telah memanggil diri kita aktif masuk ke dalam persekutuan yang ada. Itu yang pertama, sebagai orang yang dipenuhi kasih setia Tuhan, kita dipanggil mengasihi Yesus dengan sepenuh hati melalui tindakan nyata kita. Yang kedua, mari setia mengikut Yesus walau dengan pengorbanan. Jadi kalaupun kita harus mengorbankan waktu kita, mengorbankan uang kita, tenaga kita, pikiran kita, tidak apa-apa. Karena kita hendak mengasihi Tuhan, hendak mengikut Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Ikutlah aku. Atau di belakang tadi dikatakan di sini kata yang pendek ya ayat 19. Hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi kata ikutlah aku itu juga panggilan
kepada kita sekarang jemaat GKP Simalingkar ini, ikutlah Yesus. Kalau dikatakan ikutlah Yesus, maka prioritaskanlah kehidupan Yesus. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan Yesus, menggembalakan domba-domba. Bahkan kalaupun ada tantangan rintangan, jangan kalah, tapi hadapi sehingga kita pasti menang. Mengapa menang? Karena kasih setianya berada dalam kita. Yang ketiga, kita harus mampu menggembalakan domba-domba sebagai bukti kasih kepada Yesus. Menggembalakan domba-domba sedikit atau banyak sama. Intinya ialah hati kita kepada domba itu. Hati kita tercurah untuk apa? Untuk memperhatikan mereka, memberi mereka asupan makanan, gizi, pemeliharaan, penyertaan, perlindungan. Kalau di gereja berarti kita memperhatikan rohani mereka, supaya rohnya benar-benar menyala-nyala, bersemangat. Berarti kita memedulikan bagaimana mereka dipelihara melalui kegiatan-kegiatan penggembalaan, kegiatan-kegiatan kategorial atau kegiatan-kegiatan lain. Ini yang harus kita lakukan dalam menggembalakan domba-domba sebagai bukti mengasihi Yesus. Yang terakhir, mengikut Yesus dengan setia sampai akhirnya. Kalau dulu ada gerakan SSA, setia sampai akhir gitu. Nah, kalau sekarang pun kita harus begitu, setia sampai mati. Wahyu telah mengatakan harus setia sampai mati. Jangan setia ketika bagus kehidupan ekonomi kita. Ketika mulai surut, melemah, meninggalkan Yesus. Atau sama seperti tadi, ketika engkau muda, engkau mengikat sendiri pinggangmu, tapi ketika tua, engkau meminta mengulurkan tangan supaya diikat pinggangmu. Jangan tinggalkan Tuhan ketika kau mampu mengikat pinggangmu, atau ketika kau tidak mampu mengikat pinggangmu, setialah sampai mati. Di kita memang tidak ada ajaran kalau mau mati, kita dampingi orang mau mati. Kalau di seberang kan ada, ucapkan ini, supaya dia mati itu pas. Kalau kita sebenarnya perlu itu, sebelum dia mati, dokot, hapor saya atai, hapor saya di bata, hapor saya di Yesus Kristus, hapor saya di Tuhan Berbadia, atau mertanya ko amang ale amanami, Berbadia magwarmu, tahu sih ko tu pinggol ni, at sonangnya mati. Au piga-piga kali mendungani kadongan na monding sa ngunyi, baik di rumah sakit, di bagas. Kita tuntun dia mau mati. Karena ada banyak orang mau mati pun sulit. Orang saya pengopung marumur 92 tahun, indara mati. Ibia autusi, jauh sapai maahado ende hasoloman ni inangon. Hirbang ma tuau tanganmu, lopus sidung buhalku. Jurok matu pungi opung malo jauh tanah on 94 tahun. Aka pinoparmu pe mahol sawan. Ma marsak harani parsaitonmu. Loas ma halahi menanyak kenopung dohot buhut opuk pe sonang rohamu berdal Tuhan. Martangyong musuh di keluarga. Amin. Ditedehom ma hirbang ma tuau tanganmu lupus sidung bualki. Hamien dehon. Ma masa orang bui tangan ni opungon. Paknya pe mah, dia bisa lurus. Iba yang putih tetap putih. Di pati udah putih tetap putih. Jadi hamil dia homai hirbang ma tuau tanganmu lupus sidung bohalhi. Kalau kemarin dia hamil amen martangi yang amen langsung turun ma tangannya jus mati lurus. Kita perlu bisa mandi setia sampai mati. Sampai mati pun kita harus ditemani supaya pastikan kita bersama Yesus. Itulah yang terbaik. Sehingga kita berangkat dari dunia fana ini kepada tujuan yang jelas, mendapat mahkota kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita mengerti bagaimana mengasihi dan mengikut Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bumi ini telah dipenuhi oleh kasih setia Tuhan, Miserias Cordias Domini. Amin.
kasih Bapa karena firman-Mu hari ini dalam merayakan Minggu Misericordias Domini mengajak kami untuk mengasihi dan mengikut Yesus. Dalam mengikut Yesus kami harus benar-benar mampu mengasihinya tanpa syarat, tapi dengan sepenuh hati. Kami mengasihinya dengan menghadapi walaupun penuh pengorbanan. Bahkan kami menghadapinya setia sampai mati dan memiliki kesaksian yang nyata melalui tindakan nyata kami. Tidak hanya mengerti, tapi melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengikut Yesus itu adalah tanggung jawab kami bagi orang percaya. Terima kasih Bapa, kasih setiamu telah memenuhi bumi, telah memenuhi kami. Kiranya kami terdorong, termotivasi untuk selama-lamanya mengikut dan mengasihi Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.